Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus. Kita kembali bersyukur bisa bersama-sama bertemu di dalam lawatan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah, kemurahan dan kesempatan yang Kau berikan. Di dalam Kristus Yesus kami senantiasa menikmati kebaikan-kebaikan. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, sehingga pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali dipersekutukan bersama-sama dengan firman Tuhan melalui media yang ada. Saudara-saudari kami semua, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana mereka berada saat ini dan bisa gabung dengan firman Tuhan malam hari ini, mereka diberkati oleh firman Allah. Dalam Kristus kami menyerahkan pemberitaan ini sehingga kami semua beroleh kekuatan melalui firman Tuhan, beroleh penghiburan, pertolongan dan solusi oleh firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mau membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Injil Yohanes ya, itu judul yang diberikan dari lembaga Alkitab adalah Yesus memberitakan tentang kematiannya. Saya ingin mengajak kita semua membaca Yohanes 12 ayat yang ke-25 ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ya garis bawahi, ya mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya ingin berbicara bahwa soal cinta, mencintai ini kalau kita tidak paham dan kita tidak mengerti perkataan ini akan beresiko tinggi ya. Pesan ini untuk diperhatikan karena saya katakan beresiko tinggi, kehilangan nyawa ya, ada resiko di sana. Dikatakan apa? Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini tentu perlu keseriusan, perlu perhatian dengan seksama ya, bahwa selain binasa ya, ke dalam kebinasaan yang kekal, bahkan dalam kehidupan saat ini pun kita akan mengalami banyak resiko ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami kata mencintai ya. Barang siapa mencintai nyawanya, nyawa itu kehidupannya, ia akan kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan kehidupannya ya. Tentu kehidupan bukan cuma sekedar napas, tapi berbicara hidup dan kehidupan ini dua hal yang memang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Sehingga dikatakan siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan ya, tidak mencintai standar-standar yang ada di dunia ini, tidak mencintai filsafat yang ada di dunia ini. Selain firman Tuhan nggak ada yang lain ya. Selain firman Tuhan, harus firman Tuhan yang menjadi patokan kita, yang menjadi acuan kita untuk hidup dalam kehidupan ini ya. Jadi kita sungguh-sungguh di dunia ini mencintai Tuhan ya. Bukan tidak boleh saya katakan kita menikmati fasilitas yang Tuhan anugerahkan, namun mencintai ini yang harus kita perhatikan. Karena kalau boleh saya beri tema kecil adalah cinta itu beresiko ya. Ada cinta yang beresiko ya. Jadi kalau kita tidak mengerti ini isinya tentang peringatan ya, tentang orang-orang yang ada di dunia ini, khususnya percaya Yesus. Waktu Yesus memberitakan tentang kematiannya, bahwa dia memberikan kehidupannya yang supaya kita beroleh kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan ya, seperti kehidupan Adam pertama kali sebelum jatuh. Nah di sini Tuhan sudah bayar mahal kehidupan ini ya. Kita dibayar oleh Tuhan itu dengan cinta ya. Kalau Tuhan tidak cinta kita, Tuhan nggak mungkin kirimkan Yesus ya. Yang bisa mati itu cuma Yesus ya, karena Tuhan tidak bisa mati. Tapi Yesus adalah manusia ilahi yang bisa mati, manusia yang suci, yang mati tanpa salah, tanpa dosa, sehingga hidupnya bisa berkenan untuk membayar kehidupan kita ya. Kalau manusia lain, nabi-nabi lain tidak bisa sama seperti kita. Tapi Yesus bukan cuma nabi, tapi dia Tuhan, dia pribadi ilahi ya, ilahi yang mengambil pribadi. Allah itu roh, tapi ketika Allah mengejawantah ya, firman itu mengejawantah menjadi tubuh ya, jasmania seperti kita, dia dalam keadaan yang suci, kudus. Sehingga ini yang saya katakan, ini bentuk cinta kasih Tuhan. Yesus yang mau mati itu bentuk cinta kasih ya. Kalau Yesus sudah total mencintai kita, masakan kita harus mencintai apa yang ada di dunia ini? Ingat, ketika kita mencintai dan mengasihi apa yang di dunia ini, status kita berubah menjadi musuh Tuhan. Padahal siapa orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, dia menjadikan dirinya musuh Allah
ini status kita akan menjadi berubah. Ya, maka ini penting sekali. Saat ini ya kita harus bisa ya menentukan dan memutuskan ya. Karena resikonya kita akan tanggung sendiri kalau kita tidak bisa memutuskan. Apa kita mau mencintai Tuhan sampai akhir kehidupan kita, atau setengah jalan kita kemudian mencintai apa yang ada di dunia ini. Mencintai pengetahuan yang ada di dunia ini, mencintai keindahan di dunia ini, dan rupa-rupa barang-barang yang ada di dunia ini. Ya, ini semua dihadirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, berkat-berkat pengetahuan, harta benda itu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang diberikan menjadi alat persembahan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melihat dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-35. Markus pasal 8 ayat yang ke-35. Markus 8 ayat yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Perhatikan, ini kehilangan ya, kehilangan tentang, ya perhatikan, bicara tentang keselamatan, tentang menyelamatkan di sana. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Cara Allah memelihara harus kita perhatikan di sini. Perhatikan ya. Ayat 25, 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Perhatikan, ketika kita sungguh-sungguh ya, ini soal hubungan ya, soal hubungan dengan Yesus, dengan firman-Nya. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan firman-Nya ini penting sekali ya. Kalau kita nggak perhatikan ini, kita nggak mau sungguh-sungguh hidup buat firman kebenaran ini, kita nggak mau sungguh-sungguh hidup buat keselamatan yang Tuhan berikan. Ini rasa cinta kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah berikan firman yang buat kita akan kehilangan. Memang kita akan kehilangan kenikmatan dunia ini yang cenderung membuat kita menjadi binasa. Tapi kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Ketika kita berani mencintai Yesus, mencintai Injil, mencintai firman-Nya, ya ini akan kita banyak menyediakan waktu untuk Tuhan. Tapi ketika kita menyibukkan diri kita dengan cara apapun untuk menyelamatkan diri kita akan binasa. Kita akan kehilangan keselamatan kita. Perhatikan, kehilangan keselamatan kita berarti kehilangan kenikmatan hidup selama-lamanya. Kehidupan di dunia yang kita perjuangkan untuk menyelamatkan nyawa kita itu hanya sementara. Ketika kita mati, kita butuh keselamatan daripada Tuhan yang seutuhnya ya. Jadi mari kita perhatikan, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ini soal hubungan ya. Karena soal cinta itu soal hubungan. Bagaimana kalau kita mencintai Tuhan, kita membangun hubungan dengan firman Tuhan, kita punya kecintaan tentang keselamatan yang diberikan Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam diri kita, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam keselamatan, dalam hubungannya dengan kita, ini perlu kita ketahui. Yang kedua, Matius 10 ayat 39. Ya, jadi tadi soal hubungan, ini soal kehilangan kenikmatan di dunia ini, tapi kita memelihara keselamatan itu lewat firman, lewat Yesus Kristus, lewat Injil ya. Perhatikan, ini soal cinta yang beresiko. Kalau kita nggak paham, memang cinta kita terhadap dunia ini akan beresiko fatal buat kehidupan kita. Ya, kita bisa menikmati ini, tapi kita tidak boleh mencintai itu ya, apa yang ada dalam dunia. Ayat 39. Matius 10 ayat yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang yang sudah membangun cinta, dia akan berusaha untuk mempertahankan. Nah, kalau saudara dan saya sudah mencintai Tuhan, saudara mempertahankan keselamatan iman kita, mempertahankan kehidupan kekudusan, kesucian kita, walaupun masih bisa jatuh, tapi kita berjuang untuk tidak jatuh. Ya, kita masih bisa salah, tapi kita harus berjuang untuk tidak bersalah. Saudaraku, kecintaan ini disebut juga mempertahankan hubungan. Ya, apa kita mampu mempertahankannya? Nah, ketika kita lost, kita lepas, ya, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ketika orang berupaya untuk menyelamatkan dirinya, mempertahankan dirinya, bagaimana cara dia bertahan untuk bisa hidup, dan dia mulai mengesampingkan keselamatan yang diberikan Tuhan, yang dibayar dengan cinta kasih oleh Tuhan lewat memberikan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar. Ya, kita kalau memutuskan untuk hal ini, kita tidak mencintai Yesus lagi, maka kita akan mempertahankan nyawa kita sendiri. Perhatikan, karena cinta biasa sesuatu yang dipertahankan, saya katakan tadi. Yang Tuhan mau kita mempertahankan cinta kasih yang Tuhan sudah berikan, yang sudah dibayar mahal di atas Kalvari. Ya, yang ketiga, tadi soal hubungan, ya.
Kemudian soal mempertahankan, ya. Cinta itu sesuatu hubungan, cinta itu sesuatu yang memang harus dipertahankan. Nah, ketika saudara mencintai dunia, saudara mempertahankan hidup saudara itu, saudara dan saya bisa kehilangan keselamatan, ya. Jadi jangan dikira keselamatan tidak bisa hilang. Ketika kita tidak merawat, kita tidak kita tidak meluaskan itu terjadi, itu kita mau menghubungkan dia, pasti akan hilang. Cepat atau lambat kita akan murtad, ya. Yang terakhir Lukas 14. Lukas 14 ayat 26. Memang ada beberapa orang yang tidak setuju, mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Ya faktanya banyak orang sudah murtad, saudara, yang dulu melayani Tuhan, dulu Kristen, dulu setia, melakukan firman Tuhan. Sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Kenapa? Karena memang tidak berjuang, ya, untuk hidup yang kekal, untuk masuk ke dalam pintu yang sempit, ya. Kerajaan Allah itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, keselamatan itu kasih karunia, anugerah oleh iman. Tapi soal berjalan dalam keselamatan, soal menjadi pengiring Yesus, pengikut Yesus, itu diperjuangkan setiap waktu, setiap saat, setiap masa, ya, sepanjang kita ada. Yang terakhir Lukas 14 ayat 26 tentang apa ini? Jikalau seorang datang padaku, saya agak melompat tadi ini. 14 ayat 26. Lukas 14:26, ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ya, garis bawahi, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, ini berbicara murid soal mendengar dan menurut, ya. Biasanya kalau orang sudah cinta, ya, dia akan mendengar, dia akan menuruti, dia akan patuh, ya. Siapa yang tidak mau mendengar tentu akan, ya, mengalami resiko. Dan kalau saudara mencintai dunia, maka saudara akan mendengarkan dunia, menurut dunia. Tapi kalau kita mencintai Yesus, mendengarkan Yesus, menuruti Yesus, ya. Ini perhatikan, memang ini nggak boleh ditafsirkan secara hurufiah, secara literal apa adanya. Kalau orang mengikut Yesus harus membenci bapak ibu, lalu diterjemahkan apa adanya secara literal, hurufiah gitu. Lalu kita benci orang, bukan seperti itu. Ya, ini soal keputusan, soal komitmen. Jadi mana yang terpenting di antara yang penting, mana yang kekal dan mana yang tidak kekal, ya. Hubungan kita dengan orang tua terbatas. Orang tua secara lahir, ya, ketika orang tua kita sudah ada, sudah tidak terlihat lagi bentuknya, wujudnya, relasinya. Ya, orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya, orang-orang yang kita kasih sudah. Tapi dengan Tuhan ini kekal, saudaraku. Ya, maka di sini diperhatikan, barang siapa tidak membenci nyawanya. Membenci hidup ini tentu bukan kata-kata yang gampang. Yang Yesus ucapkan kalau gampang itu bukan ucapan Yesus, ya. Ucapan Yesus selalu membutuhkan keseriusan, pemahaman kita, penelusuran. Barang siapa tidak membenci nyawanya, perhatikan. Ini luar biasa sekali ayat ini, ya. Barang siapa tidak membenci saudaranya, membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci nyawanya sendiri. Saudaraku, kalau kita pahami bagian ini, ya, ini soal mau atau tidak kita, ya, soal menjaga, ya, memelihara hidup yang dianugerahkan Tuhan. Yang saya mau katakan di sini, saudara, kita mau belajar menyederhanakan pikiran kita tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Ini, ya, kata mempertahankan nyawa, ya, membenci nyawa, ya. Orang yang memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Nah, tentu kita akan melihat di sini bagaimana Tuhan mengajar kita tentang pola perilaku kita di bagian yang terakhir ini. Pencinta hidup, ya, soal hidup di dunia ini beresiko ketika kita tidak tahu esensi hidup dan tujuan hidup yang dimaksudkan Tuhan. Ya, saya coba melihat di dalam Mazmur tentang penyederhanaan ini supaya nanti kita jangan sampai, wah, berarti saya nggak boleh mencapai tingkat cita-cita saya. Bukan di situ maksudnya. Saudara bisa sukses, bisa berhasil, bisa saja, bukan tidak bisa, ya. Maka dalam Mazmur 116 saya mau ajak saudara mengerti ini. Apa maksud membenci nyawanya, ya. Dan kemudian kita bisa juga membenci apa yang ada di dunia ini, ya, walaupun kita ada di dunia ini, tapi yang harus kita cintai adalah Yesus. Ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Perhatikan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana.
Saudaraku, kalau saudara melihat bagaimana kita bisa memelihara kehidupan kita, nyawa kita, barang siapa memelihara nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Lalu bagaimana kita harus memperhatikan kehidupan ini? Saudaraku, menyederhanakan cara berpikir kita tentang hal yang ada di dunia ini. Bukan mengedepankan di atas keselamatan, bukan. Saya dan saudara boleh menikmati, saudara boleh mencapai tingkat-tingkat kemajuan hidup saudara di bumi ini. Tapi pikiran kita yang disebut dengan cinta, ya, kesukaan kita harus disederhanakan. Maka kalau itu disederhanakan, maka yang harus diagungkan, dimuliakan adalah keselamatan daripada Tuhan. Maka cinta kita ini harus kita proyeksikan kepada surga, kepada Yerusalem yang baru, kota Allah yang sudah disiapkan bagi kita yang mengasihi Yesus. Ini yang saya mengatakan kepada saudara semua, bahwa cinta, ya, kalau tidak diperhatikan, ini berisiko tinggi. Maka kita harus mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita mulai menyederhanakan apa yang ada di dunia ini, baik relasi kita. Tadi ya, saya tidak menerjemahkannya secara hurufiah bahwa kita harus membenci keluarga kita, membenci orang tua, bukan. Tapi menyederhanakan pemahaman ini supaya kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Sehingga di atas semuanya adalah Yesus, di atas semuanya adalah firman Allah. Baik hubungan kita, ya, baik apa yang ada di dunia yang kita miliki, ya, yang kita sering pakai untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan dipakai untuk mempertahankan atau menyelamatkan nyawa. Hubungan relasi dengan keluarga nggak bisa menyelamatkan nyawa. Suami, istri, orang tua, anak-anak nggak bisa menyelamatkan nyawa kita. Harta benda, materi, keuangan, kebenaran, semua yang kita capai di dunia ini nggak bisa menyelamatkan kita. Perhatikan, nggak bisa memelihara nyawa kita. Mungkin memberikan makan buat tubuh, sebatas itu. Tapi soal keselamatan, soal memelihara keselamatan yang ada di dalam kehidupan, dalam nyawa kita ini, hanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala-galanya. Yesus Kristus adalah juru selamat yang bisa mati. Perhatikan, gak ada juru selamat yang mau mati untuk orang-orang gak benar, orang-orang berdosa. Kalau untuk orang-orang baik, banyak orang mau mati karena balas jasa. Tapi siapa kita? Kita orang-orang yang gak pantas untuk diselamatkan, pantasnya dimurkai. Tapi puji syukur dalam kekristenan kita mengerti kasih karunia. Ya, Tuhan cinta sama seperti Dia mencintai orang-orang berdosa, para pemungut cukai, para penjina. Tuhan cintai untuk diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang baik sesuai dengan firman Tuhan dan berkenan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, karena Dia firman kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kita tunduk kepala. Ya, bersyukur ya Bapa Surgawi buat firman-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kiranya firman-Mu boleh menginspirasi kami, boleh memotivasi kami dan memberikan solusi bagi kami, bahwa kami harus mencintai Tuhan. Ketika kami mencintai apa yang ada di dunia, apa yang kami peroleh, apa yang kami capai, bahkan apa yang kami punyai, relasi sekalipun, itu akan membinasakan kami, itu akan mencelakakan nyawa kami. Jauhlah itu daripada kami, namun cinta kami yang besar, yang sungguh-sungguh hanya kepada Yesus Kristus, kepada firman Allah yang hidup yang sudah diberikan bagi kami, yaitu Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya terus berdoa buat kita semua supaya semua cepat berlalu dan tetap kita di masing-masing masih tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita semua dan di pastori juga dipastikan aman dan ibadah-ibadah mulai berjalan. Maka kita berharap ke depan kita semua bisa berkumpul kembali, jangan terbuai oleh keadaan, jangan terbuai oleh karena keasikan kita dengan dunia ini, dengan santainya kita, karena kita tidak datang beribadah seperti lalu-lalu. Jangan kiranya ini menjadi jerat, menjadi jebakan bagi kita dan kita kehilangan keselamatan kita. Tetap di rumah pun saudara yang sudah memutus untuk beribadah di rumah, sungguh-sungguh beribadah, karena ini akan mengandung janji keselamatan. Ingat yang lemah, ingat tetap kuat di dalam Tuhan, supaya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya, yaitu kekuatan, iman, dan pengharapan dan kasih melalui persekutuan. Terima kasih. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat kesempatan mendengar firman Tuhan, buat kesempatan membangun mesbah di rumah masing-masing. Biarlah waktu yang ada, kesempatan yang ada, yang singkat ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk sebisa mungkin kami tetap ada di jalur Tuhan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pertolongan Tuhan. Sebisa mungkin kami terus berusaha, sebisa, semampu, dan kita terus meluangkan waktu, memohonkan pertolongan Tuhan, supaya Roh Kudus bisa leluasa memonitor kita, mempengaruhi kita, dan membawa kita masuk ke dalam kebenaran firman Allah.
masuk ke dalam kekudusan yang diinginkan Tuhan, walaupun kita seringkali lemah. Namun kita percaya bahwa Roh Kudus adalah satu-satunya penolong yang diam dan menyertai. Berkati umat malam hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang belum mendapatkan pekerjaan berikan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh Tuhan berikan juga jodoh. Bahkan rumah tangga yang saat ini krisis harmonisasi Tuhan berikan damai sejahtera, anggur sukacita, anggur cinta kasih kepada Tuhan. Para lansia, janda, duda, single parent Tuhan hiburkan dan berkati mereka semua, sehingga mereka semua dalam usia lanjut ini dapat kekuatan daripada Tuhan. Berikan motivasi untuk tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Anak-anak kami yang balita dan batita juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, dalam perkuliahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan, bidang-bidang pekerjaan, usaha dagang, bisnis apa mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Hidup rumah tangga boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan sukacita damai sejahtera shalom turun atas kehidupan semua jemaat Tuhan. Memberkati gereja di mana kami ada tumbuh dan berkembang, berkati organisasi di mana kami bernaung, berkati juga pemerintahan kami di mana kami ada berdomisili, dari tingkat pusat sampai tingkat di mana kami ada. Tuhan memberkati, berikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi bangsa kami. Bahkan masalah-masalah yang timbul di bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan yang kami senantiasa kumpulkan bagi menopang pekerjaan Tuhan. Kami percaya ini lahir dari hati yang peduli, dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga apa yang kami taburkan besar kecil itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Itu juga akan berdampak bagi kehidupan kami sendiri. Nah, kami percaya Tuhan akan menilai lewat persembahan-persembahan kami seberapa jauh kami mengasihi pekerjaan Tuhan, seberapa jauh kami peduli akan pekerjaan Tuhan. Karena itulah yang akan menentukan kelanjutan di mana kasih kami, bahkan giatnya kami dalam pekerjaan Tuhan itu sangat menentukan. Terima kasih. Dan malam hari ini anak-anakmu yang belum kembali bepergian dari pekerjaan, tibakan di rumah dengan selamat. Kumpulkan semua melewati malam hari dengan perlindungan kuasa Tuhan, sertai bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sidang jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh Kudus yang menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian dimulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom, selamat malam.